Halo, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sedang mempersiapkan pensiun impian kita. Episode kali ini masih merupakan bagian dari jualan after 40 bagian ketiga. Seperti yang aku janjikan, episode 9 ini kita akan bahas tentang MLM atau network marketing. MLM ini sebetulnya reselling atau bisnis rekrut orang sih. Atau MLM ini sebenarnya menjanjikan atau enggak buat kerja sampingan? Atau MLM ini sebetulnya bisa nggak sih kita pakai buat ngisi masa pensiun nanti atau menambah uang saku pada saat kita nanti pensiun? Yuk kita bahas. Seumur hidup ini paling nggak sekali lah atau malah mungkin beberapa kali kita pernah dideketin oleh keluarga, teman, kenalan atau malah mungkin orang yang kita nggak kenal sama sekali buat join bisnis MLM. Dan biasanya kita sebel karena bukan rahasia umum lagi kalau yang namanya MLM itu diasosiasikan jelek, negatif. Konotasi persepsinya semua jelek. Dan ironisnya kejelekan-kejelekan ini biasanya datang dari pertama penjualnya yang biasanya tukang maksa, push selling, terus ngasih janji-janji manis. Kayak ini bisnis yang bisa dijalankan semua orang pasti bisa sukses di bisnis ini, atau ini produknya keren banget, hebat banget, jadi bisa jualan sendiri. Dan kita lebih sebel lagi ketika yang ngejualin MLM ke kita itu adalah teman kita yang lama hilang, terus datang tiba-tiba hanya untuk jualan MLM. Kesel kan? Terus cerita-cerita mereka yang gagal menjalankan MLM ini juga bikin bisnis ini tambah diasosiasikan secara jelek dan negatif. Berapa banyak sih orang yang sukses ngejalanin MLM? Berapa persen? Terus kalaupun sukses, berapa sih komisinya? Berapa banyak mereka yang dapat komisi dalam jumlah yang signifikan? Nggak banyak kan? Pernah gabung MLM? Join jadi member gitu? Aku pernah, banyak malah. Karena biasanya aku tertarik sama produknya, pakai produknya, suka sama produknya, sehingga jadi member supaya dapat harga lebih murah alias harga member. Apakah tertarik juga ngejalanin bisnisnya? Sesekali pernah tertarik, terutama untuk produk-produk yang aku suka. Tapi belum ada yang serius, end up-nya tuh masih sharing-sharing aja. Kalau ada yang beli ya oke, tapi nggak serius gitu ngejalaninnya. Nah, tapi dengan ikutan beberapa MLM, aku jadi punya sejumlah informasi penting tentang MLM. Perusahaan MLM yang resmi terdaftar dalam Asosiasi Penjual Langsung Indonesia itu mestinya bisnisnya bener dan kita bisa percaya. Menurutku bisnis MLM ini ya memang sistemnya agak berbeda. Bayanginnya begini, kita jadi member suatu supermarket yang punya banyak barang. Dan tiap kali kita belanja di supermarket ini, kita akan mendapatkan yang namanya point reward. Kalau kita mengajak orang lain untuk ikutan jadi member supermarket besar ini, maka kita juga akan mendapat extra point reward. MLM juga memungkinkan kita untuk menjalankan bisnis reselling, karena kita bisa dapat harga diskon alias harga member, kemudian menjualnya kembali dengan harga eceran yang disarankan oleh perusahaan. Bahkan di bisnis MLM mestinya kita bisa loh nggak pakai stok barang, dan pengiriman bisa dilakukan oleh pihak perusahaan, jadi bukan kita yang kirim, sehingga sistemnya ya anggap semi dropshipping gitu. Kita juga bisa loh menjadikan MLM itu ajang buat belajar bisnis. Biasanya perusahaan MLM ini ngasih banyak training, termasuk paling banyak nih training tentang jualan, tapi juga ada training hal lain seperti kesehatan, kecantikan, wellness. Dari pengalamanku join MLM, ada kok MLM yang ngasih kelasnya tuh bagus-bagus, yang ngomong memang profesional dan expert di bidangnya. Termasuk juga kalau ngomongin Instagram marketing yang ngomong juga expertnya, ngomongin kesehatan yang ngomong juga biasanya dokter. Meskipun nggak menutup kemungkinan juga ada juga sih MLM yang kelasnya yang ngomong cuman leadernya doang dan isinya cuman tentang produk doang, testimonial doang. Anyway, perusahaan MLM itu kan banyak jenisnya ya.
beda-beda juga produk yang ditawarkan, beda juga range harganya, beda juga skema kompensasinya. Kalau kamu tertarik untuk menjajal bisnis MLM, aku pengen share beberapa tips untuk memandu kamu memilih MLM yang tepat buat kamu. Tips memilih MLM yang tepat buat kamu. Yang pertama, sesuai dengan apa sih? Sesuai dengan paling tidak 3 hal ini. 1. Produknya. Dalam artian, kamu suka produknya, kamu cocok produknya, kamu merasakan manfaat dari produknya, dan harga produknya sesuai dengan kantong kamu. Dengan demikian, ketika kamu jualan, ketika kamu sharing tentang produknya, semuanya itu berjalan smooth dan effortless. Yang kedua adalah kesesuaian dengan sistem bisnisnya. Ini mencakup banyak aspek, termasuk apakah ada fee buat join membershipnya. Terus sistem kompensasinya kayak apa? Apakah ada wajib tutup poin tiap bulan? Apakah harus auto order atau wajib belanja nominal tertentu menjadi syarat untuk mendapatkan komisi? Banyak yang melewatkan membaca detail sistem kompensasi MLM. Ya udahlah, pokoknya jualan aja yang banyak. Ya udah, pokoknya ngajakin orang buat gabung membership aja. Padahal sistem kompensasi MLM ini memuat informasi yang penting banget buat kita menganalisa apakah syarat dan ketentuan mendapatkan komisi atau kompensasi ini achievable apa enggak buat kita. Kesesuaian yang ketiga adalah kesesuaian kita dengan nilai atau value perusahaan. Percaya deh, kalau personal value kita itu nggak cocok dengan personal value-nya perusahaan, nggak bakal sanggup kita ngejalanin bisnisnya, nggak bakal sanggup juga kita melanjutkan pakai produknya. Aku kasih contoh dari ceritaku aja ya. Aku pernah gabung perusahaan MLM yang aku suka banget produknya. Udah mulai sharing, udah mulai jualan, tapi di tengah jalan aku menemukan aku nggak cocok dengan value perusahaan ini. Perusahaan ini selalu mengkampanyekan bahwa produk natural itu pasti lebih bagus, pasti lebih aman, nggak ada efek samping, nggak bakal bikin overdosis sebanyak apapun kita konsumsi. Terus ada juga doktrinasi bahan sintetik itu pasti bahaya, semua bahan kimia itu bahaya buat kesehatan. Padahal everything itu kan chemical, termasuk air yang kita minum. Ada lagi nih contoh ketidaksesuaian yang aku alami, yaitu tentang kewajiban auto order jumlah tertentu setiap bulan sebagai syarat komisi. Menurutku kewajiban ini mendorong orang melakukan overconsumption, jadi boros, jadi banyak belanja. Sementara aku adalah orang yang menganut nilai minimalism, di mana kita tuh belanja ya seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tips kedua, menemukan MLM yang tepat buat kamu. Namanya juga bisnis, berarti kita mesti siap sedia untuk investasi waktu, tenaga, dan uang. Ini termasuk bikin strategi pemasaran dan personal branding. Karena bagaimanapun persaingan bisnis MLM ini samalah kayak persaingan bisnis pada umumnya, bisnis reseller gitu. Penjualnya banyak, menjual barang yang sama dan banting-bantingan harga. Meskipun banyak perusahaan MLM itu biasanya tidak memperbolehkan produknya dijual di marketplace, tapi ya tetap aja banyak banget ada produk MLM ada di marketplace dengan variasi harga yang murah banget di bawah harga eceran yang disarankan oleh perusahaan sampai yang harga normal. Dengan demikian, yang mesti dicek untuk tips yang kedua ini adalah aturan penjualan yang disarankan oleh perusahaan. Boleh dan tidaknya. Boleh nggak sih kalau aku jualan pakai websiteku sendiri? Kalau misalnya aku bawa ke pasar gimana? Kalau misalnya aku taruh di toko, titipin di temen yang punya toko gimana? Plus training yang disediakan oleh perusahaan, terutama training marketing dan penjualan. Juga training yang disiapkan atau ditawarkan oleh sponsor yang kamu pilih. MLM yang ideal buat aku itu yang nggak ada joining fee-nya, dalam artian jadi membernya nggak perlu pakai bayar. Kemudian nggak perlu ada kewajiban belanja jumlah tertentu tiap bulannya sebagai syarat untuk dapat komisi. Nggak ada ceritanya harus tutup poin tiap bulan. Dan kualitas produknya harus bagus dengan harga yang reasonable. Dalam artian harga produknya itu nggak beda jauh dari produk sejenis di supermarket ataupun department store. Jadi apakah menjalankan bisnis MLM itu memungkinkan kita mendapatkan penghasilan, baik penghasilan tambahan, penghasilan utama, atau apapun itu penghasilan dalam jumlah signifikan?
Bisa jadi sih, karena kita nggak boleh menutup mata. Ada loh orang-orang yang sukses banget di bisnis ini dan menjadikan MLM sebagai penghasilan utama atau mata pencaharian utama mereka. Tapi ya tentunya pakai komitmen dan pakai strategi. Nah, kalau menurut aku sendiri, MLM itu opsi untuk bisnis, baik bisa kerja sampingan, mendapatkan penghasilan tambahan, pendapatan utama, untuk belajar bisnis, untuk mengisi masa pensiun, atau mendapatkan uang saku lebih pada saat pensiun nanti. Ya, contohnya aku sendiri, aku mendapatkan komisi sebagai pendapatan tambahan dari MLM versi ideal yang aku temukan. Kesimpulan, sebagai penutup episode kali ini, bahwa bisnis MLM itu nggak semuanya tipu-tipu, nggak semuanya money game. Ada juga bisnis MLM yang benar, yang ideal, yang bisa ngasih manfaat baik finansial maupun skill. Jadi semoga episode kali ini menjawab pertanyaanmu tentang MLM ya. Dan kalau episode ini kamu rasa bermanfaat, jangan lupa untuk share ke orang lain supaya podcast ini bermanfaat buat lebih banyak orang. See you di episode berikutnya.